Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, kembali lagi bersama kami di Fajar Berkah Pasti berkah. Kali ini bertemu dengan saya Seira dan Neng Gulis di ujung Aduh, ini. Masya Allah Teh Aduh. Seira. Dengan saya Kinan di sini seperti biasa. Dan seperti biasa juga ya Teh Seira, kita Ada menghadirkan tamu Pak Ustadz spesial. Betul. Siapa nih? Pak Ustadz Agus. Pak Ustadz Alhamdulillah. Agus. Gimana Bapak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat-sehat Kalau Neng saja. Kinan bagaimana ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, Gimana Teh ya. Seira, kabarnya baik-baik aja Seperti ya? biasa, aku sangat semangat. Alhamdulillahirabbil Kita akan alamin. berbincang-bincang nih. Tentang Katanya apa? sih tentang apa ya, keutamaan sholat tarawih. Waduh, Waduh. ini relate banget ya, apalagi Betul. sekarang di bulan-bulan Ramadan. Mm-mm. Pokoknya harus rajin sholat tarawih. Betul. Buat Siapa nih kalian yang suka nggak sholat lalai ya tarawih? kan? Makanya yuk Kinan. kita denger aja pembahasan kali ini. Betul. Bapak, kira-kira apa sih Bapak yang membuat sholat tarawih ini memiliki keutamaan yang istimewa di bulan Ramadan? Ya, asal hukumnya sebenarnya kalau kita lihat itu di dalam surat Al-Isra 79 ya. Allah di sana menganjurkan. Kalau untuk kita menganjurkan, tapi untuk Rasulullah itu diwajibkan terus. Untuk Rasulullah itu Ya, diwajibkan. sumber hukumnya sih di sana. Jadi kata Allah itu tahajudlah kamu pada sebagian malam. Itu di Al-Isra seperti itu. Jadi Allah memberikan perintah ya kepada Rasulullah untuk melaksanakan sholat qiyamul lail yang disebutnya tahajud. Asal muasalnya di sana sebenarnya. Nah kemudian dalam perkembangan kenabiannya ya, dalam kemajuan kenabiannya, ketika Ramadan muncul maka diisi malam-malam itu dengan yang namanya qiyamul lail itu yang kita sebut tarawih gitu. Nah gitu. Jadi iya. Nah kira-kira sholat tarawih itu apa sih Pak Ustadz? Oke, tarawih itu begini, dalam istilah itu tarwiyatun. Tarwiyatun itu beristirahat ya. Jadi sholatnya itu tidak seperti kita terburu-buru gitu ya. Jadi sholatnya kita bisa, kalau dalam istilah ini tuh bersantai lah. Santai. Jadi gini, misalkan habis Isya, Hmm. kita sudah sholat sholat sunat rawatib gitu ya. Kemudian kita sholat tarawih dulu 4 rakaat, boleh kan? Nah itu namanya santai gitu, 4 rakaat dulu. Kemudian kita biasa dulu ngobrol dulu atau baca Quran dulu gitu ya. Nanti udah ada waktu, tenaga misalnya mulai lagi jam 11 malam 4 rakaat lagi gitu. Dicicil ya, bisa dicicil. Boleh. Berarti gitu. Pak Ustadz, sholat tarawih itu membangkitkan ini ya, spiritualitas kita ya Iya, sebagai umat muslim. Betul, di sana tuh kita dididik. Allah memang memberikan satu bukan perintah ya, anjuran ya dalam Al-Qur'an. Kemudian diimplementasikan Rasulullah itu ketika Ramadan itu qiyamul lail, tapi sholatnya itu sekemampuan kita gitu. Iya. Habis ini saya sholat dulu misalkan 4 rakaat, istirahat dulu, tiduran dulu boleh, nanti bangun lagi malam-malam jam 10, jam 11 sambung lagi tarawih gitu boleh. Waduh. Ini Teh Seira suka sholat tarawih nggak? Insya Iya. Allah. Ah, insya suka dong. Allah. Ini kalian juga ya, Akti dan Uga Ukti yang ada di Iya. rumah. Kalau misalkan kalian mau sholat tarawih di bulan Ramadan sangat dianjurkan ya, Betul karena sekali. katanya kalau di bulan Ramadan itu juga Pahalanya pahalanya lebih-lebih Oh, udah lagi ya, dilipat Pak Iya. Ustadz. Jadi gini, karena dalam tadi asal mula runtunannya dari surah Al-Isra tadi ya, ayat 79, karena di sana ada anjuran yang sehingga beberapa ulama itu malah tingkatannya itu bukan sunnah biasa, tapi sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu kamu kalau bisa sekuat tenaga sholat malam gitu. Jadi kayak semacam diwajibkan, tapi nggak wajib ya. Tapi gimana caranya berusaha berupaya kita sholat malam gitu. Makanya sholat tahajud itu menjadi wajib bagi Rasul gitu. Jadi Rasul itu tiap malam itu udah pasti tuh. Seperempat duanya dia jam 1 ya, insya Allah beliau tuh jam 1 bangun gitu ya, sholat sampai mendekati waktu subuh gitu. Nah, tapi Teh Seira, aku tuh suka bingung loh. Kenapa Pak Ustadz, tuh? aku suka bingung. Kalau misalkan sholat tarawih itu beda nggak sih pahalanya kalau kita sholat tarawihnya sendiri sama kalau kita berjamaah? Itu loh. Asal mulanya gini, tarawih itu dalam permulaan Ramadan ya, permulaan adanya awal itu. Tarawih itu malam pertama, kedua, ketiga itu Rasul berjamaah. Kemudian malam berikutnya sahabat-sahabat tuh heran kok Rasulullah nggak ke masjid gitu ya, tunggu-tunggu sampai malam gitu ya. Akhirnya besok pagi dari kumpulan
berbicaralah Rasul. Kata Rasul, aku khawatir kalau aku datang tadi malam tarawih itu jadi wajib. Makanya gimana caranya tarawih itu tetap ada, tapi tidak diwajibkan gitu ya. Nah akhirnya sebagian ulama itu akhirnya muncul yang namanya disebutnya apa ya, pemikiran ya, istihadnya para ulama gitu. Akhirnya menyandarkan kalau kita bulan puasa nggak sholat tarawih itu kayak kita menggunakan baju ya, pakai celana tapi nggak pakai baju ke atas gitu. Nanggung banget ya. Gitu gitu Ngangguk ya. apa sih namanya diibaratkan lah. Iya, Jadi iya. amal soleh kita itu nggak Tidak lengkap sempurna gitu ya. ya. Oh, Tapi bukan berarti puasa kita nggak sah, nggak sempurna, enggak ya. Tapi Iya, hanya pelengkap aja iya, ya Pak Ustadz. gitu. oh, baru Betul. tahu ya. Gimana nih Pak Ustadz kalau misalkan apa ya, rajin sholatnya tuh pas bulan puasa aja misalkan ya. Iya, ya itu sering Karena ada terjadi. sholat tarawih Ya. Nah, gitu. itu dia. Masih bersyukur ya. Oh bersyukur. Kenapa Ketika tuh? bulan Ramadan rajin salat, ya harusnya bersyukur kepada Allah. Ketika nggak Ramadan nggak rajin, ketika Ramadan salat rajin, Iya, itu harus betul. berarti Allah memberikan hidayahnya luar biasa. Oh, Jadi ketika pantesan. Ramadan itu kita rajin ibadah, ya wajar nggak apa. Justru itu semakin Islam menunjukkan berarti hidayah saum Ramadan itu atau hidayah Ramadan itu Betul. memang turun semua. Iya. gitu. Turun semua ya. Betul. Ngomongin soal sholat tarawih nih Pak Ustadz, gimana kalau misalkan dia tuh malah meninggalkan sholat-sholat wajib gitu, sedangkan sholat Itu tarawih dia. terus aja digugurkan Ya. gitu Pak Oh, Ustadz, parah sih gimana? itu ya. Ini yang terbalik ya, pemahaman terbalik tuh di sini gitu. Jadi kalau misalkan kita dalam saum Ramadan itu tetap saja kalau yang wajib sih hitungannya wajib, nggak boleh tinggalkan, hukumnya dosa. Betul. Sedangkan tarawih itu hukumnya sunnah. Sunnah. Nggak pernah bisa menaik jadi wajib, itu sunnah saja. Jadi kalau misalnya kita tarawih aja yang wajib ya nggak bisa. Ya yang wajib tidak dikerjakan, amalan tarawihnya nggak bakalan tidak diakui lah, karena yang wajibnya ditinggalkan. Waduh, Gitu. sayang ya kalau Iya, misalkan betul. sholat Iya. wajibnya ditinggalkan. Betul Ya. sekali. Makanya kalau dalam Ramadan itu yang perlu diutamakan itu amalan wajib dulu kerjakan. Mm-mm. Sholat rawatibnya jangan sampai putus tuh. Puasa Ramadannya kalau bisa tidak putus juga. Kecuali bagi wanita kan ada halangan. Iya, Ada betul, betul. halangan. Nah itu jangan sampai terputus. Yang wajib dulu kerjakan dulu tuh. Iya, wajib-wajib Gitu dulu. betul. Iya. Baru nanti kita kalau punya tenaga, punya keinginan, ya latihan bisa tarawih. Oke, nah Pak Ustadz nih, Gitu. Kinan mau nanya, Kenapa kalau tuh? kenapa akhirnya nih si sholat tarawih ini katanya bisa memperoleh banyak sekali amal dan juga kebaikan? Oh, ya. Kenapa? Padahal kan maksudnya banyak juga ya kegiatan ibadah lain yang Betul. bisa memperoleh kebaikan. Emang Iya. sespesial apa sih sholat tarawih ini? Mm. Eh, identik sholat tarawih itu dengan qiyamul lail. Qiyamul itu adalah sholat sunnah ya, yang sangat dianjurkan oleh Allah bagi semua kaum muslimin. Allah tuh sangat menganjurkan sholat qiyamul lail. Pahalanya luar biasa. Luar biasa ya. Sampai Allah menjanjikan satu perlindungan nanti yaumil akhir kalau kita qiyamul lail. Wah, Masya Gitu. Allah. Nah, sama dengan tarawih kan, tarawih itu istilahnya qiyamul lail juga sebenarnya. Iya. Betul. Cuma kita kerjakannya kan sehabis sholat isya gitu ya, berjamaah begitu. Oh, kalau emang sholat tarawih itu memang waktu sholat isya aja ya? Setelah ya. Gimana kalau betul. misalkan siang gitu sholat tarawih? Apakah bisa? Nggak boleh. Karena Nggak yang boleh. disebut tarawih itu kan identiknya qiyamul lail. Mm-mm. Jadi hukum fikihnya itu jatuh dilaksanakan setelah sholat isya. Sholat isya. Jadi kita misalnya tarawih dulu baru sholat isya. Nah itu hati-hati, harusnya sholat isya dulu bagaimanapun baru tarawih. Gitu. Oh, Gitu secara hukum fikihnya. Wah, Masya Allah. Masya Allah ya, ilmu kali ini luar biasa tentang sholat tarawih. Tarawih. Waduh, masih semangat sih buat gali ilmu terus. Semangat banget. Tapi sayangnya seperti biasa ada yang mau lewat nih pemirsa. Mungkin buat kalian yang kepo-kepo ingin mengajukan pertanyaan kepada Pak Ustadz, boleh banget loh. Ini aja langsung dikontak ke nomor 0813-9447-7912. Betul. Dan jangan kemana-mana, tetap di Fajar Berkah. Pasti berkah.